أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya berupa nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, dan tentu nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah ini. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi pengikut beliau sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bahasan dari kitab Adabul Mufrad, kitab mengenai hadis-hadis tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas hadis-hadis tentang keutamaan dalam tersenyum dan bercanda, kemudian pentingnya untuk musyawarah, bagaimana pentingnya untuk meminta tolong atau berdiskusi dengan orang lain ketika menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab saling mencintai di antara manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya." Jadi demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ini Nabi mengawali hadis ini dengan sebuah sumpah. Kalau misalkan Nabi mengawali perkataan tanpa sumpah gitu kan, dalam sebuah hadis langsung mengatakan sesuatu tanpa diawali sumpah, kita percaya betul Pak? Percaya betul dengan perkataan Nabi? Percaya, karena perkataan Nabi itu adalah wahyu, adalah yang hak. Nah, kalau yang tanpa sumpah saja itu kita percaya, apalagi yang dengan sumpah. Apalagi ini sumpahnya dari sumpah Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi kok mengawali perkataan dengan sumpah yang seperti ini, ya, demi Allah, demi yang jiwaku ada berada di tangannya, ini menunjukkan bahwa perkara yang dibahas itu adalah perkara yang penting, ya, super duper penting. Jadi ketika kok diawali dengan sumpah, karena tanpa sumpah saja itu kan perkataannya itu sudah merupakan ajaran, merupakan wahyu dan kebenaran. Jadi kok diawali dengan sumpah menunjukkan betapa pentingnya dari perkara tersebut. Perkara apa yang sangat penting ini? Maka Rasulullah melanjutkan, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian itu berislam. Jadi Nabi menjelaskan bahwa syarat masuk surga, ya, tiket masuk surga adalah berislam. Kalau orang itu Islam, meninggal dalam keadaan Islam, walaupun dia itu ahli maksiat, ya, kalau para ulama mengatakan, ya walaupun orang itu banyak maksiatnya, akhirnya masuk neraka,
Tapi ketika dosanya sudah bersih, masih ada kesempatan untuk masuk ke surga. Tapi kalau orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak berislam, tidak bertauhid kepada Allah, maka kalau ini kata Allah tidak akan masuk surga. Dalam surat Al-Bayyinah, ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi neraka itu kekal di neraka, tidak akan bisa keluar. Jadi ibarat kata kalau masuk sekolah, kita mau kuliah gitu, maka Islam itu seperti kita lolos ujian seleksinya. Kalau kita tidak bisa lolos seleksi, ya tidak akan bisa masuk. Sama seperti masuk surga. Makanya yang bikin syarat siapa? Yang bikin syarat bahwa surga itu harus yang bisa masuk surga itu harus Islam. Yang bikin syarat adalah yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terserah Allah. Allah kan yang punya surga. Mau ngasih syarat apa ya kita tidak bisa protes, tidak bisa komentar. Yang bisa ya hanya manut. Kalau mau masuk surga ya ikut syaratnya yang punya surga. Maka kalau bagi orang yang sudah bertemu dengan ajaran Islam atau pernah mendengar tentang Islam, maka itu wajib hukumnya itu beriman. Kalau misalkan orangnya itu tidak pernah mendengar ajaran Islam, apakah karena misalnya meninggal sebelum datangnya Nabi Muhammad, atau misalnya tinggal di tempat terpencil yang belum didatangi dakwah Islam, maka kalau seperti ini itu hisabnya tidak menggunakan agama Islam, tapi menggunakan agama yang sebelumnya. Apakah dia itu masih bertauhid mengikuti agama yang sebelumnya atau tidak? Misalkan kalau orang Yahudi atau orang Nasrani yang sebelum Islam datang, maka akan diadili dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Apakah mereka masih mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani yang masih murni atau tidak? Kemudian Nabi SAW melanjutkan, dan kalian tidak akan berislam, maksudnya Islamnya itu tidak akan sempurna sampai kalian itu saling mencintai. Maka orang itu kan tingkat keislamannya beda-beda ya Pak ya. Ada yang Islamnya bagus, tinggi, imannya kuat. Ada yang Islamnya masih rendah, amalannya masih males, maksiatnya masih susah untuk ditinggalkan. Maka salah satu tanda Islam yang sempurna, Islam yang paling tinggi, itu adalah saling menyayangi di antara sesama, baik sesama muslim ataupun sesama manusia. Ini adalah salah satu ciri dari keislaman yang sempurna. Nah, maka bagaimana kita bisa saling menyayangi? Rasulullah melanjutkan di hadis ini, maka sebarkanlah salam, afsus salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Di salah satu cara paling mudah, paling gampang untuk menunjukkan rasa cinta kepada sesama kita adalah dengan mengucapkan salam. Setiap bertemu orang langsung salam. Maka ini adalah cara yang paling mudah. Kan tidak bayar gitu. Salam itu kan gratis, tidak ada yang bayar. Emang itu Pak, setiap salam bayar 10.000, kan betul ya? Senyum, salam itu semuanya gratis, maka tidak ada susahnya ya. Maka biasakanlah untuk selalu mengucapkan salam setiap bertemu dengan saudara kita. Ketemu di jalan, ketemu di masjid, ketemu di sawah, atau pas RT-nan,
pas pengajian selalu mengucapkan salam plus ditambah dengan senyum ya. Karena kalau salam tok mukanya cemberut ya sama saja. Orang malah gak bagi kok mukanya masem banget ki, ono masalah apa itu kan ya. Senyum plus salam. Maka ketika orang selalu mengucapkan salam ini menunjukkan bagaimana dia itu menyayangi orang lain, mencintai saudaranya, menunjukkan rasa peduli dan caring, care-nya kalau bahasa Jawanya gitu. Rasa caringnya atau pedulinya kepada sesamanya. Karena kan kalau orang salam itu kan menunjukkan bahwa dia peduli sama orangnya. Beda kalau misalnya kok lewat melengos. Nah, ini kan ketahuan bahwa orangnya itu orang yang egois, nggak mau menyapa, nggak mau ngobrol-ngobrol. Terutama kalau misal kita mau masuk rumah dan rumah kita sendiri itu juga yang lebih utama. Karena mohon maaf ada orang yang kalau masuk rumah orang lain itu salam, tapi kalau masuk rumah sendiri itu malah nyelonong saja. Yang seperti tidak pas. Bahkan Allah sendiri yang menyampaikan di dalam surat An-Nur, saya lupa ayat berapa, bahwa bahkan ketika rumah sendiri itu tetaplah harus mengucapkan salam. Hatta di rumah itu tidak ada orangnya. Kenapa? Karena kan salam itu kan doa ya. Assalamualaikum. Semoga selamat itu datang semoga selamat itu turun kepadamu. Semoga rahmat, semoga kenikmatan, semoga berkah itu turun kepadamu. Ini kan sebuah doa. Maka kalau kita mendoakan ketika kita masuk rumah, berarti kan kita mendoakan rumah tersebut dan penghuninya. Sehingga kalau kita tidak salam ketika masuk rumah sendiri, berarti rumah orang lain jadi lebih berkah, lebih selamat dibandingkan rumah kita sendiri karena tidak pernah didoakan. Karena itu kalau kita mau rumah kita berkah, rumah kita selamat, mendapatkan rahmat, ya setiap masuk jangan lupa salam. Minimalnya tadi doa untuk rumah kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Dan salamnya orang Islam itu merupakan salam yang paling utama ya. Salam yang paling top, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kenapa? Tadi pertama ada unsur doanya. Yang kedua, ini bisa dipakai di setiap waktu. Kan misalnya sapaannya kalau di luar Islam apa? Kalau pagi, selamat pagi. Kalau siang, selamat siang. Sore, selamat sore. Ini subuh, nggak apa? Selamat subuh. Kan kalau subuh itu kan pagi belum, malam udah lewat ya. Kayak kalau selamat pagi kok kayaknya belum pagi, itu kan kalau selamat malam kok kayaknya sudah lewat. Bingung nggak harinya ya? Nah, ini kan contohnya bagaimana susah kalau pakai kata selamat yang biasa. Tapi kalau kayak assalamualaikum pagi bisa, siang bisa, mau subuh juga bisa, kapan saja bisa, di mana saja, waktu kapan saja itu bisa digunakan. Ini menunjukkan bagaimana istimewanya salam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, setelah saling mencintai tadi, mencintai dengan menyebarkan salam, yang kedua adalah jauhkanlah sifat benci, karena sifat benci itu akan menjadi pencukur. Nah,
Maka kalau sahabat kan awalnya benar, wah pencukur berarti apa maksudnya pencukur rambut itu kan ya? Berarti orang yang benci itu jadi gundul. Maka Rasulullah menambahkan, yang aku tidak mengatakan kepada kalian mencukur rambut. Ya, jadi maksudnya pencukur itu bukan pencukur rambut. Jadi orang yang benci itu tidak otomatis jadi gundul, itu tidak. Tapi yang dimaksud adalah pencukur agama. Maka tadi setelah Rasulullah menyuruh kita untuk saling mencintai, maka Rasulullah menambahkan agar menjauhi sifat benci, sifat saling memusuhi. Kenapa? Karena rasa benci, rasa permusuhan, rasa apa ya? Ingin apa? Dendam ya. Iwan ingin menjahati orang lain tadi, rasa benci kepada orang lain itu bisa menghabisi iman dan agama kita. Karena rasa benci dan permusuhan, orang itu bisa saling mendolimi satu sama lain, saling fitnah, saling menggosipi, saling mengadu domba, saling mencuri, bahkan saling membunuh satu sama lain. Ini salah satu akibat dari rasa benci dan permusuhan. Maka sebagai sesama muslim, Rasulullah menyuruh kita agar jangan saling bermusuhan. Karena setiap kita bermusuhan, rasa benci di dalam hati kita itu akan semakin merontokkan iman kita, merontokkan Islam kita. Ini ngapunten niki nggih kula boten saged siapke nggih Pak nggih. Niki nembe ayamul fid. Boten saged siapke. Ngapunten. Maka dua sifat ini nggih saling menyayangi dan menjauhi dari sifat benci itu adalah syarat kita masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga dengan Islam yang sebenar-benarnya, dengan Islam yang sempurna, harus punya dua sifat tadi. Dan sifat inilah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita semua. Nah, kemudian kita masuk kepada bab selanjutnya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan bab yang tadi, kalau tadi kan tentang saling mencintai. Kemudian bab ini temanya tentang kasih sayang. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruh dua orang mukmin itu akan bertemu dalam masa suatu hari, dan salah satu di antara keduanya itu tidak melihat temannya. Maksudnya apa? Bahwa nyawa orang beriman itu nanti di hari kiamat itu akan saling bertemu, walau mungkin di dunia ini jaraknya saling berjauhan. Mungkin kita di sini, saudara kita tinggal di Amerika, yang dimana jaraknya itu hampir 12 jam naik pesawat, sampai 19 jam mungkin ada ya Bang, sampai 19 jam. Nah ini, tapi walaupun jarak kita berjauhan di dunia, maka nanti di akhirat itu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa bertemu, bisa bersaudara lagi di akhirat? Karena kalau orang mukmin, rasa cinta dan hubungan mereka itu dilandaskan di atas keimanan. Dan hubungan yang berlandaskan keimanan itu pasti akan awet sampai hari kiamat. Berbeda dengan hubungan yang dasarnya nafsu, dasarnya syahwat, dasarnya dunia. Maka mungkin di dunia itu saling mencintai, tapi nanti di akhirat bisa menjadi musuh. Seperti firman Allah Ta'ala, bahwa al-ahillau orang yang saling mengasihi, ya, para kekasih ya saling mencintai di dunia,
itu akan menjadi musuh bebuyutan di akhirat. Kenapa? Karena cinta itu mereka berlandaskan dunia, berlandaskan syahwat, sehingga dengan alasan cinta, demi cinta itu melaksanakan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban. Akhirnya nanti di akhirat akan saling menuntut. Wah, ya Allah, ini kan saya nggak sholat karena pacar saya. Wah, saya itu mau zina karena diajak dia. Hanya saling menuntut, saling bermusuhan di akhirat. Contohnya tadi mencintai pacar. Ya. Kalau pacar tuh mesti di atas syahwat ya Bapak Ibu ya. Nggak ada ceritanya kok pacaran itu di atas iman. Wah, saya mencintai pacar saya karena Allah. Itu enggak ada. Kalau memang benar-benar mencintai karena Allah, ya harus dinikahi, jangan pacaran. Karena pacaran sendiri itu kan bentuk zina, mendekati zina ya. Bisa mendekati zina. Jadi kalau pacarannya sudah bablas, ya bisa masuk ke zina. Maka kadang-kadang orang pacaran itu kan gombalannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Wah, kita ini pacaran sehidup semati. Mau kemanapun akan aku antar, laut aku seberangi, gunung aku daki, lava aku lewati. Wah, gombalannya itu luar biasa. Tapi kalau semua ini kan berdasarkan syahwat. Nah, yang seperti ini itu pasti tidak akan awet, baik di dunia maupun di akhirat. Atau misalnya mencintai istri. Nah, istri kira-kira dunia atau akhirat, Pak? Ya kan itu tergantung cintanya. Nek cintanya karena solehahnya, karena kebaikannya, ya berarti ini akhirat. Tapi kok cintanya karena duitnya, karena cantiknya, ya berarti ini masih syahwat. Apalagi kalau misalnya sampai mencintai sesama jenis LGBT, apalagi yang sampai nikah. Naudzubillah min dzalik ya. Alhamdulillah kalau di Indonesia itu masih belum legal. Ya, LGBT itu masih dilarang ya, kriminal, belum dibolehkan, dan pernikahan sesama jenis itu juga masih ilegal. Nah, itu alhamdulillah Allah masih menjaga negara kita. Karena di luar itu, di Amerika, di Inggris itu pernikahan gay, lesbian itu sudah legal. Makanya kalau misalnya yang nikah itu apa? Jono, Joni, Sinta, Siti. Nah, kalau seperti kan naudzubillah min dzalik. Nah, cinta-cinta yang seperti ini yang sampai melanggar perintah Allah, maka tadi akan menjadi musuh, ya, saling menuntut, saling menyalahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau orang itu saling mencintai karena Allah, karena ketakwaannya. Misalnya kita cinta orang, kenapa? Karena dia itu soleh, dia itu mengingatkan kita kepada akhirat. Maka cinta ini, hubungan seperti ini itu akan bertahan bahkan sampai kalau dua-duanya masuk surga. Bahkan kalau misalkan ada yang tidak masuk surga, itu temannya itu bisa menarik temannya yang tadi tidak masuk surga. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menceritakan bahwa ini ada orang yang masuk surga, kemudian ketika melihat di surga bertanya kepada Allah, ya Allah, ini kok teman saya yang sering ngaji sama saya, yang sering beribadah sama saya, yang kita itu saling mencintai karena Allah, kok tidak ada di surga? Oh, ternyata dia ada di neraka. Maka dia mohon kepada Allah, ya Allah, ini kan teman
yang kita itu saling mencintai sama Allah. Kita itu semua saling sama-sama beriman kepada Engkau. Mbok ditarik dikeluarkan dari neraka. Akhirnya karena permohonannya temannya tadi, Allah pun mengeluarkan dia dari neraka. Inilah yang dinamakan dengan syafaat. Bagaimana orang itu memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sering dengar Ustaz itu kalau misalnya ngisi pengajian, ya semoga kita masuk ke dalam surga. Ya kalau misalkan engkau masuk surga dan tidak melihat saya, ya tolong bantu ditarik ke surga. Jadi kita saling tadi bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kita kepada sesama karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang kedua dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ini jadi perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, perkataan sahabat. Nikmat itu bisa diingkari dan silaturahim itu bisa diputus, tetapi kami tidak pernah melihat seperti dekatnya hati. Maksudnya apa? Bahwa Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa yang namanya tali persaudaraan itu pasti akan diuji. Kalau kita mengaku bersaudara, kita cinta saudara kita, cinta teman kita, itu pasti akan dicoba, akan diuji oleh Allah seberapa tulus dan ikhlas cinta kita kepada saudara kita. Ujiannya apa? Ya biasanya mengalami hal-hal yang sifatnya pribadi. Karena kalau yang hal-hal yang sifatnya pribadi ya kita harus tulus, kita harus ikhlas. Pertama apa? Tadi nikmat itu bisa putus. Maksudnya apa nikmat itu putus? Maksudnya adalah bahwa kebaikan kita itu bisa diingkari atau tidak dianggap. Kan kita pernah kita sudah menolong, kita sudah dibantu. Kalau misalnya dia butuh uang, kita pinjemin. Kalau kita punya kelebihan makanan, kita kasih. Kok ujung-ujungnya ketika kita minta tolong, malah dia tidak mau membantu. Seakan-akan perbuatan kebaikan yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Nah, maka kalau seperti ini, apakah itu akan membuat cinta kita luntur? Apakah akan membuat rasa ikhlas kita itu lumer? Kalau luntur, berarti cinta kita itu masih belum lillahi ta'ala, masih belum ikhlas, masih belum tulus. Atau diuji lagi dengan yang kedua, bahwa silaturahim itu bisa diputus. Tali persaudaraan itu bisa diputus. Contohnya apa? Misalkan kita WA tidak dibalas, udah WA sampai berpuluh-puluh chat didiemin saja. Atau misalkan undangan itu malah dia tidak datang. Atau mohon maaf agak parahnya, kita kerabat ada yang meninggal, misalnya orang tua kita atau saudara kita ada yang meninggal, malah dia tidak mau takziah, padahal rumahnya dekat, tidak ada halangan. Ini kan sudah bikin kesel ya Pak, bikin marah. Dan dua-duanya kan sifatnya pribadi ya Pak. Pribadi apa bukan? Pribadi, karena kan menyangkut perasaan kita, yang disinggung perasaan kita. Maka ketika menghadapi hal-hal pribadi seperti ini, bagaimana cinta kita? Apakah kita tetap merasa marah atau kita itu bisa memaafkannya? Karena tanda ketulusan cinta yang benar-benar karena Allah Ta'ala, yang benar-benar ikhlas, benar-benar tulus, maka itu tidak terpengaruh dengan orang lain.
Maka para ulama mengatakan orang yang baik atau buruk itu tidak berpengaruh terhadap cinta kita. Rasa sayang kita itu tidak bertambah karena kebaikan orang lain dan tidak berkurang karena keburukan orang lain. Inilah cinta yang benar-benar karena Allah Ta'ala. Mau dia orangnya baik, ya tetap saya cintai. Orangnya jelek juga tetap saya cintai. Karena cintanya tadi karena Allah Ta'ala. Saya cinta karena dia soleh, karena dia beriman, karena dia mengajak saya kepada kebenaran. Jadi bukan karena pribadi, bukan karena hartanya, bukan karena gantengnya, karena guyonnya, itu tidak seperti itu. Maka cinta seperti ini yang Rasulullah katakan sebagai tanda iman yang paling kuat, tanda iman yang sempurna. Bahwa orang yang bisa merasakan kelezatan iman, nikmatnya iman, salah satunya adalah orang yang dia itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah tadi, cinta karena solehnya. Kalau benci juga benci karena maksiatnya. Kita benci dia karena dia itu gak mau sholat, dia itu suka maksiat, suka mabuk-mabukan, suka judi, suka main perempuan. Kita benci karena kemaksiatannya. Nah, kalau setelah benci apakah dijauhi atau diingatkan? Ya tergantung. Kalau masih bisa diingatkan, ya tetap selalu diingatkan. Kita benci tapi tetap masih mengingatkan. Ya, kecuali kalau misalkan sudah diingatkan, kok dua blek banget itu nggak mau diingatkan, benar-benar diingatkan, ya sudah, kalau itu ya biarkan, tinggalkan saja, jauhi. Kalau soalnya kalau tidak mau diingatkan, kalau kita tetap deket-deket, khawatirnya malah mempengaruhi kita. Makanya karena urusan pribadi, ya, urusan-urusan yang sifatnya dunia itu jangan dipendam. Dikeluarkan saja, dimaafkan saja. Jangan sampai kalau orang Jawa biasanya dendam sampai 7 turunan. Itu lho pakai. Sing marahan itu baik. Baik itu marah, mungkin marahnya bahkan kadang-kadang karena hal yang sederhana. Misalkan rebutan air, rebutan jatah air, rebutan masalah tanah. Tapi permusuhannya itu dibawa sampai anaknya. Mas, kowe ojo dolanan karo anake kae, iki musuh bebuyutan. Nanti anaknya sampai lagi ke cucunya, sampai lagi ke bawahnya. Seperti kan tidak baik. Dendam itu ibarat kata seperti bangkai. Semakin dipendam, semakin disimpan, baunya semakin busuk, semakin membawa penyakit. Kalau mau nyimpan, dia nyimpan parfum saja dengan merek namanya maaf. Kalau kita nyimpan parfum, semakin lama baunya semakin harum. Jadi dengan kita memaafkan, tadi hati kita akan semakin ringan, semakin sehat dan tidak terkena penyakit. Kemudian kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Dari Amr bin Ishaq, ia berkata, kami berbincang-bincang bahwa pertama yang akan diangkat atau dicabut dari manusia adalah rasa kasih sayang. Jadi Amr bin Ishaq ini adalah seorang tabi'in, bahwa dia itu mengatakan, dulu itu kami itu sering ngobrol-ngobrol. Jadi para ulama itu sering berdiskusi, dan salah satu bahan diskusinya adalah yang pertama yang akan dicabut dari manusia adalah rasa kasih sayang. Dan ini benar-benar terjadi di
kita, terutama yang tadi yang hidup di akhir zaman. Kita lihat bagaimana di dunia ini seakan-akan rasa kasih sayang itu sudah tidak ada. Banyak hubungan-hubungan itu hancur karena urusan yang remeh-temeh. Orang itu bisa saling bermusuhan, saling benci karena hal-hal yang biasa saja. Misalnya apa? Beda ormas ya, antara Muhammadiyah, NU, Persis, Salafi, itu seakan-akan mereka itu musuh bebuyutan kita. Kegiatan itu tidak boleh bareng, sholat tidak boleh bareng, kalau meninggal tidak boleh dilayati. Kalau mereka kajian tidak boleh dihadiri. Ini kan seakan-akan sudah seperti musuh bebuyutan. Padahal kan beda ormas, bukan beda agama. Seakan-akan beda ormas itu seperti beda aliran itu. Padahal Muhammadiyah sama NU ya sama saja. Alirannya aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Beda kalau Sunni sama Syiah. Kalau Sunni sama Syiah jelas bedanya. Bahkan sampai tadi rukun Islam rukun imannya saja beda, kitabnya beda. Kalau ini kan jelas-jelas beda ajarannya. Kan kalau NU sama Muhammadiyah, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, ulamanya sama, kitabnya juga sama. Kan hanya beda di pemahamannya saja. Itu masih mending ya, kayak kalau dia kan masih agak mending, bedanya karena agama. Ada yang bedanya misalnya beda karena capres. Kemarin pemilu antara pendukung Prabowo sama pendukung Anies sama pendukung Ganjar. Itu sampai kayak mau perang saudara gitu itu padahal yang di atas tuh nyantai-nyantai saja, baik-baik saja, yang di bawah itu malah rusuh semua. Atau misalnya beda mau pilkada ini beda parpol antara yang PKS sama PDI sama yang Gerindra, itu saling bermusuhan. Atau misalnya di masa teknologi ini ya, biasanya karena media sosial, lihat komen di Facebook, lihat chat di WA, gampang emosi. Kadang-kadang cuma nge-share merasa tersindir. Loh, ini kok di grup kok masih ada yang menyinggung tentang menyampaikan hadis tentang jangan mengganggu tetangga. Ini pasti nyindir saya ini. Kemarin kan saya baru ngeladai, akhirnya tersinggung, tadi akhirnya sampai musuh. Nah, kita lihat bagaimana orang itu mudah sekali untuk merasa marah, merasa jengkel kepada orang lain. Dan rasa jengkel ini, mohon maaf, sampai bisa menjadi motivasi dia untuk melakukan hal-hal yang sangat luar biasa, sangat jahat Misalnya kita lihat di berita bagaimana kok pembunuhan itu seperti hal yang biasa. Ada kemarin orang yang sampai membunuh ibunya karena tidak mau karena HP-nya diambil atau tidak mau dibelikan saya lupa itu nama. Dia sampai membunuh orang tuanya loh. Ada orang tua yang membunuh anaknya. Dulu kan pernah ada di kasus di Beijing tuh bagaimana itu anaknya atau yang sampai meninggal dunia, bahkan sampai membusuk di rumah. Ketahuan itu karena bau. Kok anaknya itu tidak pernah kelihatan, akhirnya ditanya sama tetangganya, baru ketahuan ternyata sudah dibunuh. Yang bunuh siapa? Orang tuanya. Kemarin tuh ada bahkan anak SMP seorang anak SMP dibunuh oleh 4 orang anak, yang satu itu umur 17, yang 3-nya itu masih SMP juga. Bayangkan apa itu? Masih kecil saja sudah berani untuk membunuh. Ini bagaimana naudzubillah min dzalik keadaan
sekarang ini. Sekarang tadi rasa kasih sayang itu seakan-akan sudah hilang di dalam hati kita. Maka bagaimana kita menghadapi ya menjaga diri kita di zaman yang seperti ini? Maka ada dua cara. Yang pertama, janganlah menyakiti orang lain. Sebagai pelaku ya, sebagai dari diri kita sendiri, ya berusahalah sebisa mungkin itu tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara lisan. Misalnya memukul, mengganggu, atau bahkan mungkin sekedar memaki, itu sudah harus kita hindari. Dan yang kedua, kalau misalkan disakiti, misalnya kita didolimi, ya dimaafkan saja. Banyak-banyaklah memaafkan. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, Rasulullah itu ketika berdakwah sampai dihina, dilempari batu, bahkan diusir dari kampungnya, bahkan sampai mau dibunuh. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, itu kan sampai dilempari oleh batu ya sama penduduk Taif. Ketika malaikat itu mau, ya Rasulullah, kalau kamu mau, kamu bilang yes, ya kamu bilang iya, ini gunung saya jatuhkan kepada mereka. Jatuh langsung hancur semua. Kalau kita gimana Pak? Ya sudah, hancurkan saja. Ini orangnya dulu kejam sama saya, udah hancurkan saja. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah bagaimana? Jangan wahai malaikat. Jangan diazab. Bisa jadi nanti ada orang yang beriman dari keturunan mereka. Dan benar, akhirnya Taif itu semuanya masuk Islam setelah Fathu Mekah. Sama ketika Fathu Mekah, kita tahu bagaimana Rasulullah itu kan ketika di Mekah itu sudah disiksa, dihina, ketika sholat sampai dikasih kotoran, pernah dikucilkan sampai pamannya meninggal. Ya. Bahkan ketika perang itu paman favoritnya Hamzah itu kan sampai dibunuh, dibedah dadanya, dimakan hatinya, kemudian dipotong telinga dan hidungnya. Kan kalau orang biasa sudah pasti marah banget ya Pak ya. Sudah pasti dendam. Pasti kalau ini orang kalau orang yang berbuat jahat kepada paman saya ini pasti akan saya balas. Tapi bagaimana Rasulullah ketika Fathu Mekah, ketika Mekah itu akhirnya takluk di bawah kekuasaan Islam, apakah Rasulullah membalas dendam? Tidak. Rasulullah bilang, pergilah sekarang, kalian sekarang pergilah, kalian sudah bebas. Semua dibebaskan oleh Rasul. Tidak ada yang ditawan, tidak ada yang dibunuh, kecuali beberapa orang ya. Ada sekitar 4 orang atau 5 orang yang memang dihukum mati. Kenapa? Karena memang permusuhannya yang luar biasa. Karena sering menjelek-jelekkan Nabi, sering memprovokasi. Nah itu akhirnya tidak diampuni. Tapi mayoritas, kecuali yang 4 orang atau 5 orang tadi, semuanya itu dibebaskan. Hatta Hindun, ya istrinya Abu Sufyan, yang tadi memutilasi tubuh pamannya, tadi dibelah dadanya sampai dipotong hidung dan telinganya tadi. Apakah Rasulullah membalas dendam kepada Hindun tadi? Tidak membalas dendam. Bahkan akhirnya Abu Sufyan dan Hindun itu semuanya masuk Islam. Inilah bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita rasa kasih sayang dan saling memaafkan kepada sesama. Dan hendaklah ini yang selalu kita usahakan ya. Kita berusaha untuk mempertahankannya di dalam kehidupan kita. Karena rasa maaf ini, rasa kasih sayang ini itu akan menjadikan hati kita itu tenang, dan akan menjadikan masyarakat kita rukun dan tentram. Kalau orang saling memaafkan, saling berbuat baik, insya Allah tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, ya, tidak ada kasus-kasus seperti yang kita lihat di TV itu.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena sudah mendekati waktu syuruk, nanti syuruknya insyaallah jam 5:40 ya. Niki makin kasih niki syuruknya. Oh, 5:26. Oh, ini terbitnya, Pak. Oke, terbitnya 5:26 berarti syuruk 23. Berarti kan 33 berarti, Pak. Kan syuruk itu 10 menit. 3 menit malah. Oh, man saya 3 menit. Oh, 3 menit. Oke. Ngene. Duhane berarti punya 10 menit nggih. Nggih. Sebelum saya tutup, monggo ada pertanyaan terlebih dahulu dari Ibu dan Bapak-bapak. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara sama Muslim, kalau salam gimana? Sama Muslim nggih. 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 Karena kalau assalamualaikum Rasulullah mengatakan itu khusus untuk Muslim, nggih. Nah itu ada dua. Pertama, kalau kita tidak yakin dia itu Muslim atau bukan, misalkan ada orang kita tidak kenal, mungkin tampangnya tampang orang Timur atau tampang Cina, itu kan kita tidak tahu bahwa dia itu Muslim atau tidak. Ya, nggak apa-apa kalau itu tetap salam saja, assalamualaikum, itu tidak masalah kalau kita tidak tahu. Kalau misalkan tahu kan, misalnya kayak pakai jilbab, itu kan jelas itu Muslim, gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tahu, wah ini kan tetangga kita yang Kristen, maka salamnya bagaimana? Ya salam yang selain assalamualaikum tadi, selamat pagi atau selamat siang. Pakai bahasa Arab ya ahlan wa sahlan, ya pakai bahasa Arab ya. Atau apa? Kalau bahasa Inggris ya good day, ya semoga harinya baik. Atau paling gampang ya halo, Pak. Monggo nih pakai Jawa nggih. Permisi, monggo nggih. Mari Pak. Nah, itu kan paling gampang. Mau pakai bahasa Jawa. Ya. Nah, tadi kalau non-Muslim salam sama berlaku dua tadi. Kalau yang tadi kita tidak tahu kalau dia non-Muslim ya, kan ada ya orang salam sama kita tidak tahu dia itu Muslim atau bukan. Kalau kita tidak tahu tetap dijawab wassalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau kita tahu bahwa dia itu non-Muslim, misalnya tadi tetangga kita yang Kristen kok assalamualaikum, kita jawabnya waalaikum. Jadi Rasulullah mengajarkan ketika assalamualaikum maupun di assalamualaikum ya, mau didoakan kebaikan atau didoakan keburukan, kita jawabnya sama, yaitu waalaikum. Waalaikum berarti apa? Bagi kalian. Kalau kalian mendoakan kebaikan, berarti ya dapat kebaikan. Tapi kalau kalian mendoakan keburukan, ya berarti dapat yang sama. Ngerti ya, Pak? Jadi kalau tidak tahu tetap jawab wassalamualaikum. Tapi kalau tahu, kalau dia non-Muslim, jawabnya waalaikum. Karena tadi aslinya tidak boleh salam kepada non-Muslim. Salam ataupun menjawab salam. Jadi kalau kita tahu dia itu non-Muslim, jangan pakai assalamualaikum, atau kalau jawab pakai waalaikum. Dah itu sudah cukup. Mungkin ada lagi, satu lagi terakhir. Oke, kalau tidak ada, aqulu qouli hadza, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.